Pengertian landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Sedangkan pengertian landasan hukum dalam pendidikan adalah sebagai seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak acuan materi yang berkaitan dengan praktek pengajaran dan studi pendidikan. Peran landasan filosofis pendidikan adalah untuk memberikan rambu-rambu apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan dalam pendidikan. Dengan rambu-rambu tersebut bertolak pada kaidah metafisika, epistemologi, dan aksiologi pendidikan sebagaimana studi dalam filsafat pendidikan. Peran landasan hukum pendidikan adalah memberikan rambu-rambu tentang bagaimana pelaksanaan sistem pendidikan dan manajemen pendidikan yang dilaksanakan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan hukum pendidikan yang berlaku di Indonesia adalah yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga ada Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dan yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai komponen dan desain kurikulum. Kurikulum merupakan sebuah sistem dengan sejumlah komponennya yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun poin pembahasannya, yang pertama, komponen kurikulum. Tujuan kurikulum. Ada sejumlah sumber yang harus diperhatikan, yaitu kebudayaan masyarakat, individu, mata pelajaran, dan disiplin ilmu. Atau dalam konteks bahasa, kita adalah falsafah Pancasila, strategi pembangunan, hakikat peserta didik, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Adapun isinya mengenai pengetahuan ilmiah dan pengalaman belajar siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, strategi pelaksanaan atau implementasi kurikulum. Yang pertama, mewujudkan tujuan kurikuler dengan mengaplikasikan apa yang telah tertera pada silabus ke dalam aktivitas pembelajaran beserta perangkat evaluasinya. Yang kedua, mewujudkan tujuan yang lain yang menunjang tercapainya tujuan institusional dan tujuan nasional yang tidak dapat terakomodir oleh kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian yang keempat, evaluasi kurikulum. Nah, di sini terdapat dua sasaran evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi terhadap proses. Yang kedua, evaluasi terhadap produk. Lanjut poin kedua, komponen kurikulum menurut tokoh. Yang pertama, menurut Ralph Taylor. Nah, di sini terdapat 4 komponen, yakni yang pertama tujuan, yang kedua bahan pelajaran, yang ketiga proses belajar mengajar, yang keempat evaluasi dan penilaian. Adapun model pengembangannya, yang pertama objektifis, yaitu menentukan tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang kedua selective learning experience, yaitu menentukan pengalaman belajar yang akan diperoleh guna mencapai tujuan yang dimaksud. Yang ketiga, organizing learning experience, di mana mengorganisasi pengalaman belajar yang akan diberikan. Yang keempat, evaluation, yaitu mengevaluasi efektivitas pengalaman belajar guna mengetahui tujuan pendidikan yang telah dicapai. Yang kedua, menurut Hilda Taba. Nah, di sini terdapat 8 langkah, di mana yang pertama mendiagnosis kebutuhan, merumuskan tujuan-tujuan khusus, memilih isi, mengorganisasi isi, memilih pengalaman belajar, mengevaluasi, melihat, dan keseimbangan. Nah, selanjutnya, dalam Hilda Taba ini terdapat model pengembangan kurikulumnya. Model deduktif ini kurang cocok diterapkan dalam proses pembelajaran karena tidak merangsang timbulnya inovasi-inovasi. Kemudian, dalam model induktif ini lebih mendorong inovasi dan kreativitas guru. Sebab investasi atau arahan terbalik dari model tradisional. Jadi model deduktif itu masih menganut model tradisional, sedangkan model induktif ini lebih ke arah terbalik dari model tradisional. Kemudian yang ketiga, menurut Roger. Nah, dalam
Dalam komponen ini, Rogel menyusun langkah-langkah. Yang pertama, memilih target yang akan ikut serta dalam kelompok intensif dari sistem pendidikan. Kemudian, guru berpartisipasi dalam pengalaman guru, pengalaman yang ada dikembangkan pada masing-masing kelas, kemudian dibutuhkan juga partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Adapun model-modelnya, yang pertama, model 1, di mana model yang paling sederhana untuk mengembangkan bahwa kegiatan pendidikan semata-mata terdiri atas kegiatan memberikan informasi atau isi pelajaran dan ujian. Yang kedua, model kedua, yaitu dilakukan dengan penyempurnaan model 1, di mana tentang metode dan organisasi bahan ajar. Model 3, penyempurnaan model 2, di mana memasukkan unsur teknologi pendidikan. Kemudian model 4, pengembangan kurikulum, yaitu penyempurnaan model 3, di mana semua telah memasukkan unsur tujuan ke dalamnya. Tujuan itu bersifat mengikat semua komponen lain, baik metode, organisasi bahan, teknologi pengajaran, isi pelajaran, maupun kegiatan penilaian yang dilakukan. Adapun desain kurikulumnya, yang pertama kurikulum akademik, yaitu berfokus pada inti pengetahuan yang dikelompokkan ke dalam berbagai mata pelajaran dan pokok pembahasan. Kemudian kurikulum teknis, di mana menitik beratkan pada analisis tampilan dan urutan proses pembelajaran daripada isi pembelajaran. Yang ketiga yaitu kurikulum proses intelektual, di mana meningkatkan efisiensi pembelajaran dan untuk mentransfer kemampuan memecahkan masalah dalam berbagai hal. Kemudian, desain kurikulum proses intelektual ini menitik beratkan pada pengembangan proses kognitifnya. Kemudian, desain kurikulum sosial, di mana menitik beratkan pada aplikasi ilmu pengetahuan dalam situasi dunia nyata. Jadi, siswa diberikan kesempatan untuk bekerja dalam proyek di mana mereka dapat mengubah lingkungan atau memberikan informasi untuk membantu siswa memahami bahwa mereka kelak akan masuki kehidupan masyarakat dewasa. Kemudian yang terakhir, desain kurikulum personal, di mana menitik beratkan pada pembelajaran dengan fokus pada kebutuhan dan minat dari masing-masing individu dalam pembelajaran. Yang artinya kita tidak mungkin bisa mengembangkan kurikulum tanpa suatu format desain yang memuat konsep dan bentuk kurikulum yang akan dikonstruksi. Nah, konstruksi itu melibatkan analisis tujuan, konteks, dan konsep desain yang meliputi susunan organisasi atau urutan pengembangan komponen, serta susunan proses implementasi dan evaluasi kurikulum. Poin terakhir yaitu hakikat desain kurikulum, di mana terdapat 2 kriteria yang bermanfaat untuk menyusun dan mengevaluasi desain. Yang pertama, integritas konseptual, di mana konsep yang berkaitan dengan tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Yang kedua, kesatuan struktural, di mana terdapat poin-poin kecil yang dapat disusun sehingga membentuk suatu bentuk atau barang. Nah, contohnya ini poin-poin misalnya dalam desain kurikulum. Nah, dalam desain kurikulum itu terdapat poin-poinnya untuk membentuk sebuah desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Akmal Jadi dengan NIM 2100005236. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping yang telah saya buat, yaitu tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Dalam prinsip pengembangan kurikulum terdapat prinsip khusus yang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, dan prinsip efektivitas. Selanjutnya yaitu ada prinsip khusus. Dalam prinsip khusus ini terdapat 5 bagian juga, yaitu prinsip penentuan tujuan pendidikan, prinsip pemilihan isi pendidikan, prinsip pemilihan proses belajar, prinsip pemilihan media dan alat belajar, dan prinsip penilaian. Selanjutnya yaitu implementasi pengembangan kurikulum. Implementasi pengembangan kurikulum dibagi menjadi 4, yaitu implementasi model Baukam, implementasi model grassroots,
implementasi model demonstrasi, dan implementasi model laba. Yang terakhir yaitu tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum ada beberapa prinsipnya, yaitu anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh, anggapan kebenaran parsial, anggapan kebenaran yang memerlukan pembuktian. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.